Pada saat mau balik kampung, inilah yang membuat saya terharu dengan kebaikan-kebaikan saudara-saudara baik saya daripada Malaysia. Ya Allah, tak sangka seperti ini. Menunjukkan Anda itu tidak pernah makan enak, tidak pernah makan sedap, begitu saja divideokan. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, mohon maaf mungkin kalau dalam video saya agak istilahnya apa ya, macam orang yang tidak pernah makan enak, ya harap maklum sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Episode kali ini ceritanya sembang-sembang saja sahabatku semua. Jadi mungkin kalau ada sahabat-sahabatku yang mungkin, ya mohon maaf kalau video saya itu misal kata menyinggung para sahabat-sahabatku semua. Sebenarnya saya tidak ada niatan sedikit pun untuk pamer atau istilahnya apa ya, kalau dalam bahasa Melayu Malaysia macam sombong lah bab soal makanan. Enggak sahabatku semua, enggak seperti itu niat saya. Karena saya bekerja di Malaysia dan mungkin makanan tersebut sulit saya jumpai di kampung saya. Jadi saya sebagai perantau kemudian bisa merasakan makanan yang dimana kalau di kampung saya itu memang nggak ada. Contohnya seperti nasi biryani, seperti tom yum, itu memang nggak ada sahabatku semua. Dan itu hanya saya bisa menikmatinya ketika merantau di Malaysia. Jadi bukan berarti terus saya niat pamer, niat sombong, enggak sama sekali. Apakah Bang Toha setiap harinya makan sedap-sedap, makan enak-enak terus setiap hari? Enggak juga. Kalau saya makan sedap-sedap, makan enak itu mungkin hanya ya sebulan beberapa kali boleh dihitung lah. Enggak setiap hari makan itu terus. Kalau setiap harinya ya kadang-kadang makan sama sambal telur, makan dengan ayam, dengan sambal, itu saja kok, sederhana. Tapi bagi saya, kalau setiap hari makan makanan seperti itu, bagi saya itu sangat mewah sekali. Dan ketika saya merantau di sini di Malaysia, penat-penat, capek-capek kerja 1 bulan, istilahnya saya itu apa ya, ingin membahagiakan diri saya dengan cara membeli makanan yang istilahnya tidak pernah saya rasakan di kampung halaman saya. Niatnya seperti itu saja sahabatku semua. Dan harganya pun juga nggak begitu mahal sahabatku semua. Bukan di restoran yang mewah ya kan, bukan di tempat-tempat yang mewah, tapi di tempat-tempat warung biasa saja. Jadi bukan niatan sombong atau pamer ya. Kalaupun mungkin sahabatku menganggap, oh dasar kamu kampungan, makan begitu aja kok divideokan, kayak nggak pernah makan di kampung kamu. Ya, saya akui, kalau makan makanan seperti nasi biryani, ya nggak pernah makan di kampung saya. Di kampung saya itu loh, nggak ada yang jualan nasi biryani. Beda kalau di negara tetangga kita. Dan saya pun juga cukup sangat kagum ya, kaget atau terkejut ketika pertama kali di sini, meskipun berada di kampung, tapi aneka ragam jenis makanannya itu begitu sangat banyak, beragam. Ada tom yum, ada nasi goreng Pattaya, ada nasi biryani, ada nasi goreng USA. Jadi itu yang membuat saya terkejut ya, dengan keberagaman aneka jenis makanannya. Jadi kalau bab soal makanan, Bang Toha makan sedap-sedap itu sebulan bisa dihitung sahabatku semua. Jadi bukan ada niatan pamer. Jadi saya takut nanti kawan-kawanku semua, oh Bang Toha ini sombong sekali pamer, baru makan seperti itu saja kok sudah dipamer-pamerkan, kok sudah istilahnya apa, kayak nggak pernah makan begitu aja dipamerin. Jadi untuk saudara-saudaraku netizen yang ku tercinta, yang daripada sahabat-sahabat di Indonesia, jangan salah paham ya. Jadi mungkin kalau nggak berkenan ya silakan di skip aja videonya Bang Toha. Mungkin kalau nggak suka dengan apa yang Bang Toha buat video di Malaysia, tentang pengalaman Bang Toha, tentang Bang Toha merantau di Malaysia seperti apa perjalanannya, itu hanya sekedar sebagai bentuk informasi sahabat-sahabatku semua. Jadi jangan salah paham. Dan saya sama sekali nggak ada niatan pamer. Apa sih yang saya pamerkan? Saya sendiri juga orang yang
tidak kaya. Masa pamer sih? Masa orang miskin kok sombong? Kan ya lucu ya kan. Jadi kalau saya orang berada ya nggak mungkin saya merantau di negara tetangga. Dan alhamdulillah saya selama merantau di sini saya mendapat kawan-kawan baik, saudara-saudara baik, itu yang membuat saya bersyukur. Kemudian cerita pengalaman tentang hidup saya merantau di sini, memang hampir saya tidak pernah mengalami hal yang kurang baik. Itu perjalanan hidup saya. Ada juga kadang-kadang netizen yang berkomentar, kan kamu sukanya puji-puji Malaysia, makanya kamu nggak berani menjelek-jelekkannya. Sekarang saya ingin menjelaskan semua biar tidak salah paham. Negara tetangga ini merupakan salah satu tempat saya mencari rezeki. Ya, jadi tempat saya mencari rezeki, kalau dalam bahasa Melayu Malaysia adalah tempat periuk nasi saya. Jadi nggak mungkin saya akan membuat cerita yang misal kata di dalam sepanjang perjalanan saya merantau di sini, saya kurang ini, saya kurang itu, ya nggak mungkin. Saya akan selalu senantiasa menceritakan sesuatu hal yang dimana perjalanan saya merantau di sini sesuai apa yang saya alami, dan itu memang pengalaman saya. Jadi misal kata orang lain ada pengalaman lain, ya itu orang lain. Setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi ini hanya kisah pribadi saya. Dan alhamdulillah, meskipun kadang-kadang ada yang berkomentar, kerja di Malaysia kok begitu bangga, sangat kerja di Malaysia kok seolah-olah Anda ini begitu puji-puji. Orang lain merantau di negara lain loh, nggak ada yang seperti Anda. Nah itu kan orang lain. Jadi nggak bisa, ya kan, nggak bisa saya dengan orang lain disamakan. Apa yang saya videokan sepanjang saya merantau di Malaysia itu hanya dokumentasi untuk saya lihat nanti kalau saya sudah di kampung berkumpul sama anak istri. Dan alhamdulillah saya pun juga sangat bersyukur banyak saudara-saudara baik daripada Malaysia. Bahkan ketika saya balik kampung saja banyak sekali sahabat-sahabat daripada Malaysia. Bang, jom keluar. Bang, jom, kamu di mana? Ayo jalan-jalan. Ayo bang, singgah ke kampung saya. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang mungkin saya nggak bisa datang, bukan saya menolak sahabatku semua, tapi mohon maaf di sini Bang Toha bekerja, jadinya ya mungkin kalau suatu saat nanti ada waktu saya bisa berkunjung ke tempatnya sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih banyak di Malaysia. Saya begitu mendapat sahabat-sahabat baik, saya begitu mendapat saudara-saudara baik, itu yang membuat saya bersyukur. Jadi untuk sahabat-sahabatku jangan salah paham kalau di mana saya mungkin membeli makanan yang ya mungkin kalau sahabatku beranggapan makanan itu mewah, mahal, terus saya sok sombong, pamer, itu enggak, saya enggak ada niatan sama sekali. Itu hanya ungkapan kebahagiaan saya yang dimana ketika saya merantau ke Malaysia bisa makan ini, bisa makan itu saya bersyukur ya, bersyukurnya Masya Allah. Yang dimana dulu kalau misal kata saya ingin makan seperti itu, kayaknya mimpi. Ya karena dalam kehidupan saya, kalau bab soal untuk makan nasi biryani itu ya memang nggak bisa sahabatku semua. Di satu sisi kalau mau makan nasi biryani saja itu adanya di kota, bukan di tempat-tempat kampung. Ya karena mungkin kulturnya berbeda. Kalau untuk sekedar nasi sama sayur di kampung itu hal biasa. Jadi sekali lagi kalau mungkin sahabat-sahabatku melihat video-videonya Bang Toha sedang makan-makan yang mungkin sahabatku menilai Bang Toha sombong gitu aja kok divideokan, ya mohon maaf. Itu bukan ada niatan untuk sombong sahabatku semua. Itu kan hanya makanan saja loh. Masa sih makanan saja gitu aja kok sombong? Itu hanya sebuah ungkapan rasa kebahagiaan saya. Bagaimana nggak bahagia sahabatku semua? Kita kerja capek-capek dalam 1 bulan. Jadi intinya itu ya ingin memanjakan badan kita lah, yang dimana sudah kerja 1 bulan ya paling tidak cobalah makan sedikit
Mungkin 1 bulan sekali atau mungkin 2 kali dalam 1 bulan begitu. Jadi kalau dibuat makan sedap-sedap terus ya jadinya nggak kirim uang di kampung halaman. Terus hal yang membuat saya suka di Malaysia salah satunya adalah dari segi budayanya. Jadi ada juga sahabat-sahabatku yang berkomentar, "Bang, di sana itu orangnya seperti apa? Orang Malaysia dengan orang Indonesia kalau berjumpa itu seperti apa?" Saya sering juga tuh kalau di kampung ditanyakan seperti itu. Alhamdulillah orang Malaysia itu sebenarnya nggak bisa kalian lihat di media sosial yang mungkin kadang-kadang sering berselisih ini itu dengan kedua netizen antara Indonesia dan Malaysia. Kita akan sering melihat kan kedua netizen Indonesia dan Malaysia seolah-olah itu apa ya, seperti menggambarkan tidak rukun, tapi itu Masya Allah di dunia nyatanya justru orang-orang di sini itu begitu sangat baik-baik. Saya rasa mungkin kadang-kadang netizen yang berselisih ini sama-sama itu ya, ya budak-budak mungkin atau anak-anak kecil lah. Tapi selama perjalanan saya merantau di sini, alhamdulillah saya berjumpa dengan orang-orang baik di Malaysia dan itu pun juga membuat saya bersyukur. Ada juga sahabat-sahabatku yang bertanya, "Bang, kapan pulangnya?" Sebentar lagi sahabatku semua. Jadi insya Allah sebentar lagi Bang Toha akan meninggalkan negara tetangga ini yang dimana tempat mencari rezeki saya hampir berpuluh-puluh tahun. Dari hasil kerja keras di Malaysia saya bisa membahagiakan istri yang di kampung. Setidaknya membahagiakan istri di kampung bukan berarti terus saya langsung bikin rumah mewah, gedung bertingkat. Enggak sahabatku semua, konsepnya enggak seperti itu ya. Jadi alhamdulillah lah dari hasil merantau di sini bisa dikatakan cukup. Jadi itu yang membuat saya sangat bersyukur. Kalaupun saya tetap di kampung halaman sendiri itu juga agak sulit ya. Apalagi kalau di kampung saya ini daerahnya cuma pertanian, yang dimana pertaniannya pun juga bergantung pada faktor hujan. Jadi kalau kesulitan cuacanya tidak baik-baik saja, nggak ada hujan ya sulit untuk tanam-tanam. Kalaupun tanam-tanam di sana pun tanamannya jagung. Kalau nggak jagung ya mungkin sayur-sayuran dan itu hasilnya juga nggak seberapa sahabat-sahabatku semua. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang sekarang merantau di Malaysia, pergunakan waktu merantau tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Uangnya ditabung, jangan sampai di perantauan berfoya-foya, ujung-ujungnya nanti kalian tua di perantauan, nggak dapat uang, ya kan? Jadinya nanti menyesal di hari kemudian, sahabat-sahabatku semua. Dan kalau kerja di sini, jangan sampai kosongan. Itu pesan saya. Jangan sampai kosongan. Kalau kosongan, kalian pun tidak akan nyaman di negara orang. Sebab itu pun melanggar aturan dari kedua-dua negara. Jadi pada intinya, yang merantau di Malaysia bersyukur. Alhamdulillah dapat kerja di Malaysia, kerja dengan baik-baik, kerja dengan elok-elok. Jangan sampai melanggar aturan. Jangan sampai kalian di negara orang berbuat ini itu yang ujung-ujungnya nama negara kita jadi tidak baik di negara orang. Itu pesan saya sahabat-sahabatku semua. Jadi alhamdulillah bersyukur sangat saya dari hasil kerja di Malaysia. Nggak menyangka alhamdulillah saya bisa membuat rumah. Bukan berarti saya langsung buat rumah terus, enggak sahabatku semua. Uang saya itu saya tabung sedikit demi sedikit, alhamdulillah akhirnya ada duit. Jadi itu yang membuat saya bersyukur sahabatku semua. Dan satu hal lagi yang membuat saya tak menyangka, padahal sebenarnya saya ini orangnya sangat segan sahabatku semua, sangat segan apabila tiba-tiba ada orang istilahnya memberikan ini, memberikan itu. Saya itu orangnya begini ya sahabatku semua, merasa nggak enak, merasa merepotkan. Tapi kebaikan orang di sini jujur membuat saya kagum ya. Bahkan saya sudah nggak usah lah bang, nggak usah. Tapi beliau tetap saja berbagi kebaikan, bahkan sampai mengirimkan
beberapa barang untuk dikirimkan ke kampung halaman saya. Jadi jujur saya sangat terharu, kagum dengan kebaikan sahabat-sahabat daripada Malaysia. Jadi bisa kita melihat sendiri sahabatku semua, alhamdulillah lah. Saya selama merantau di sini berjumpa dengan orang-orang baik itu yang membuat saya sangat bersyukur. Bukan 1-2 orang saja sahabatku semua. Bahkan ketika saya sudah, bang nggak usah lah, bang nggak usah, nanti merepotkan abang. Tapi orang di sini justru jawabannya, ini untuk anakmu. Jadi nanti kalau kamu pulang, barang tersebut sampai di rumah dan anak-anakmu senang. Ya Allah, tak sangka saya bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan atau istilahnya begitu luar biasanya saudara-saudara baik saya daripada Malaysia. Saya nggak bisa membalas apa-apa sahabatku semua, cuma bisa mengucapkan doa yang terbaik untuk sahabat-sahabatku semua, semoga dilancarkan rezekinya. Ini bukan berarti saya lebay atau bukan berarti saya istilahnya melebih-lebihkan, enggak sahabatku semua. Mungkin kalau saya merantau di negara lain, misal kata di Cina, di Jepang, di Taiwan, mungkin nggak ada yang seperti ini sahabatku semua. Ya karena dari segi budaya mungkin kita beda. Tapi kalau di Malaysia, Masya Allah, alhamdulillah, selalu berjumpa dengan orang-orang baik. Selalu Bang Toha diajak makan ke sana, makan ke sini. Bahkan ada juga yang mengajak saya, bang nggak usah divideokan ya, saya malu. Ada juga loh, ngobrol-ngobrol semua, ngopi-ngopi, diajak makan-makan sedap, ada. Bahkan memang benar-benar nggak mau divideokan, nggak usah buat video bang, kita nyantai-nyantai di sini. Dan itu pun waktu saya mau balik, ya Allah nggak sangka, dikasihlah uang untuk anak saya di kampung halaman nanti. Bang, ini titip sedikit jajan untuk anak kamu. Saya sampai nggak habis pikir, saya gini, ya Allah ya Robbi, nggak menyangka ketika saya merantau di sini begitu berjumpa dengan orang-orang baik, yang dimana itu di luar dugaan saya loh. Padahal waktu saya masa kecil itu juga nggak ada istilahnya punya cita-cita untuk merantau, itu nggak ada sama sekali. Tapi ya namanya hidup sahabatku semua, kadang-kadang justru yang kita nggak cita-citakan itu justru menjadi, salah satunya merantau. Saya sendiri seorang anak kampung yang dimana tinggal di kampung, ya dibilang pedalaman juga pedalaman, yang dimana jauh dari perkotaan, jauh dari kota industri, jauh dari pabrik. Mau nggak mau, kalau saya ingin berubah hidupnya di dalam segi ekonomi, ya harus keluar daripada kampung tersebut. Bukan di kampung nggak bisa bekerja sahabatku semua. Di kampung saya itu kalau bekerja misal kata buruh kasar harian lah, itu ya dihargai sekitar 30 ringgit. Yang dimana saat ini 30 ringgit itu kan ya nilai uang yang sangat rendah sahabatku semua. Kalau di Indonesia sekitar 100.000 rupiah. Nah mungkin untuk sahabat-sahabatku semua banyak yang tidak tahu, ini yang daripada Malaysia ya, barang-barang di Indonesia dengan di Malaysia sebenarnya itu harganya hampir sama sahabatku semua. Dari mulai harga beras justru lebih murah di Malaysia. Ini untuk harga beras yang biasa ya, yang kita makan sehari-hari. Kalau Bang Toha biasanya kalau beli beras itu yang 1 kilo 3 ringgit lebih lah. Jadi kalau misal kata sahabat-sahabatku beli berasnya mahal, ya lain. Sebab kalau Bang Toha di Malaysia itu beli beras yang harga sekitar 3 ringgit lebih itu. Dan di kampung halaman saya, tahu nggak? Beras itu sekitar 15.000 rupiah. Jadi masih murah di Malaysia. Ini hanya sekedar informasi saja sahabatku semua. Jadi pada intinya saya merantau di sini bersyukur. Mohon maaf kalau mungkin ketika Bang Toha makan sedap ya kan, kadang-kadang yang ada yang berkomentar, ini orang kok sombong sih,
baru makan segitu aja kok dipamer-pamerin. Nggak ada niatan pamer sahabatku semua, tetapi itu bentuk rasa syukur saya. Alhamdulillah saya merantau di Malaysia, bisa merasakan makanan ini, makanan itu. Ya namanya saja saya orang kampung kok, ya kan. Jadi kalau istilahnya bisa makan sesuatu yang nggak pernah saya makan, itu rasa bahagianya itu begitu luar biasa sahabatku semua. Ya maklum ya kan, maklum lah, maklum nggak pernah makan sedap. Jadinya nampak makanan seperti itu udah bahagia. Masya Allah, alhamdulillah begitu. Bang, di kampung kira-kira anak istrinya bisa makan makanan sedap enggak? Ada juga yang berkomentar seperti itu. Bang, ingat anak istrimu di kampung, ingat enggak kalau makan sedap kayak gitu? Jujur, kalau saya tengah makan sedap, saya pastinya ingat anak istri. Ingat anak istrinya, sayang nggak bisa ada di tempat seperti saya dekat. Kalau misal kata dekat, saya pun pasti juga akan mengajaknya sahabatku semua. Jadi sahabat-sahabatku semua, jangan salah paham, videonya Bang Toha hanya sekedar kisah perjalanan hidup saya selama merantau di Malaysia, dan saya sangat respect dengan negara tetangga Malaysia yang dimana tempat mencari nafkah saya itu punya pegangan sahabatku semua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan pesan-pesan orang tua saya yang masih saya pegang. Kalau kamu bertamu di tempat orang, jaga sikap. Nah, itu yang jaga sikap, jaga kesopanan, jaga adab. Itu yang saya selalu pegang. Hormati orang-orang yang ada di sana. Nah, itu yang selalu saya pegang. Jadi semenjak beliau masih hidup, ketika saya merantau di Malaysia, pesanannya seperti itu. Dulu saya hampir 3 tahun nggak dapat uang loh, merantau di Malaysia. Pada saat itu masih bujang, dikarenakan orang tua saya itu sakit-sakitan. Jadi hampir setiap bulan gajian itu tak cukup. Ya karena orang tua saya itu sakitnya sakit parah, bukan sakit biasa. Obatnya saja mahal. Jadi setiap minggu harus pergi ke dokter, Pada masa itu gaji sekitar, kalau nggak salah itu 1 bulan saya masih boleh simpan 1.000 ringgit lah ya. 1.000 ringgit masa dulu kalau dirubah kan 3 juta. Sebenarnya dulu sudah 3 juta itu sudah itu ya, sudah besar ya kalau uang Indonesia. Itu masih tidak cukup sahabatku semua. Jadi dalam masa 3 tahun saya di Malaysia kosong karena apa? Karena untuk membiayai orang tua saya sakit. Dan alhamdulillah saya tetap merantau dengan niat saya, dan akhirnya ketika saya merantau di sini berjumpa dengan bos baik, berkawan dengan orang-orang baik, itulah yang membuat saya sangat bersyukur ketika merantau di sini. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, mungkin yang sahabat-sahabat di sana tidak pernah datang ke Malaysia, kadang-kadang berkomentar ini itu, jangan terpengaruh. Kadang-kadang kan terpengaruh konten-konten yang hoak ya, itu sering terjadi. Jadi untuk sahabatku, mari kita jalin tali persaudaraan, saling rukun satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bang Toha pulang sebentar lagi, dan nanti kalau sudah ke kampung halaman, di kampung halaman Bang Toha akan tunjukkan suasana di kampungnya Bang Toha. Tapi untuk pulang kali ini, Bang Toha itu nggak langsung menuju ke kampung halaman. Jadi Bang Toha akan singgah ke tempat saudara dulu sahabatku semua. Jadi tempat saudara saya ini ada di Batam. Mungkin saya akan bermalam di Batam. Kemudian baru pulang ke Jawa. Jadi dari Situlang Laut itu naik ferry. Biasanya tiketnya dulu sekitar 80 ringgit kalau tak salah. Ya 100 ringgit lah. 100 ringgit. Nanti sampai Batam. Sampai Batam nanti Bang Toha baru cari tiket pesawat ke Pulau Jawa. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabatku baik yang telah berbagi rezeki kepada Bang Toha. Jujur, saya itu orangnya segan. Tapi Masya Allah, luar biasa sahabat-sahabatku semua. Kadang-kadang saya sampai tak bisa berkata-kata ya. Ketika kadang-kadang ini uang jajan untuk anak kamu. Saya, apa ini Bang? Ini nggak usah lah Bang. Jangan tolak, itu rezeki. Masya Allah. Nggak nyangka
kebaikan orang di sini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.